Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Cahya Utami, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Bandar Lampung. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih saya kepada fasilitator Ibu Rohayati SPDI dan pengajar praktik saya Ibu Melia Cahyanti SPD. Koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Semua pengetahuan terhubung ke pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Lalu, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah upaya guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi juga merupakan serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat guru dengan berorientasi pada kebutuhan murid. Dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus 1. Memahami tujuan pembelajaran. 2. Menganalisis kebutuhan belajar murid pada 3 aspek, readiness, minat, dan profil belajar murid. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, kesiapan belajar. Kesiapan murid atau readiness mengharuskan guru menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat murid. Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Yang ketiga, profil belajar murid. Memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien bergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuk, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Selanjutnya, kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. 1. Mengamati perilaku murid-murid. 2. Menggunakan asesmen formatif dan diagnostik. 3. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Keempat, dapat berkoordinasi dengan guru sebelumnya, dan yang terakhir membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi pada pembelajaran di dalam kelas. Ada 3 strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama, diferensiasi konten, yang kedua, diferensiasi proses, yang ketiga, diferensiasi produk. Pada diferensiasi konten, guru dapat memvariasikan sumber bahan belajar seperti visual, rekaman audio, teks, poster, gambar, presentasi slide, dan lain-lain. Kemudian, pada strategi diferensiasi proses, kegiatan ini memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Selanjutnya, diferensiasi produk. Guru memodifikasi tantangan atau produk belajar murid sesuai dengan minatnya. Contohnya dapat berupa video, laporan, infografis, vlog, dan juga presentasi. Koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. 1. Kaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pada modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, menurut Ki Hajar Dewantara,
Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai seorang guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai kodrat dan murid merasa selamat serta bahagia. Untuk mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut, sebagai seorang pendidik, kita sebagai guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan belajar, minat dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, kaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Usaha untuk mewujudkan kebutuhan murid, seorang guru penggerak yang dapat mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka dalam belajar sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. 3. Kaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yaitu berpihak pada murid. 4. Kaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.